pajak. Ngopi sambil ngobrol pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya, Lukitika Fitriani, dalam acara Pijak, Ngopi Sambil Ngobrol Pajak. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai turunan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan nih, yaitu PMK nomor 64 tahun 2022. Tapi tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber kita yang tentunya sudah tidak asing lagi nih, yaitu Mbak Vita Eka Cornelia. Halo Mbak Vita. Halo Mbak Luki. Iya, gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak. Iya, tetap jaga kesehatan ya Mbak, soalnya kan berita akhir-akhir ini COVID mulai merebak lagi ya Mbak ya. Tetap pakai masker, walaupun udah nggak pakai masker nggak apa-apa ya Mbak sebenarnya. Iya. Oke Mbak, saya mau bahas singkat dan santai ini mengenai PMK 64 tahun 2022. Katanya ini turunan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya Mbak ya? Iya, betul betul sekali. Iya, itu bisa dijelaskan Mbak Vita gimana bisa muncul PMK 64 ini? Sebelumnya kalau kita berbicara mengenai PMK yang terbaru di PMK 64 ini ya Mbak ya, itu sudah ada peraturan sebelumnya, yaitu di PMK 89, PMK 010 tahun 2020 yang juga mengatur mengenai PPN atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu, seperti itu. Nah, di sini menjadi salah satu upaya bagi pemerintah ya, yang memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi PKP yang melakukan penyerahan barang hasil pertanian tertentu, seperti itu. Oke, jadi PMK 64 ini mengenai PPN atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu ya Mbak. Sudah seperti yang Mbak Vita jelaskan tadi, PMK ini udah ada pendahulunya, yaitu PMK nomor 89 tahun 2020 yang mengenai sama ya Mbak ya, pertanian hasil tertentu tadi ya. Iya. Bedanya apa sih Mbak sebenarnya, kok harus ada perubahan lagi ini? Nah, di sini perubahannya terkait juga dengan PPN yang 1 April 2022 kemarin ya Mbak ya. Oh ya, yang betul. pertambahan tarif ya dari 10% menjadi 11% di sini. Kalau kita membahas mengenai penyerahan hasil pertanian tertentu, di PMK sebelumnya itu dikenal dengan DPP nilai lain dalam penetapan dasar pengenaan pajaknya. Nah, di PMK terbaru di PMK 64 ini bukan lagi DPP nilai lain Mbak Luki, melainkan yaitu besaran tertentu. Berarti perbedaannya itu tadi ya Mbak, kalau objek-objeknya yang diatur sebelum sama sesudah ini sama nggak? Sejauh ini masih sama ya Mbak Luki, di mana di situ di lampiran PMK 64 ini sudah disebutkan untuk objek-objeknya dan kriteria dari barang pertanian tertentu itu seperti apa, seperti itu. Di sini ada beberapa kelompok. Yang pertama ada komoditas dari perkebunan, lalu ada tanaman pangan, tanaman obat hias, lalu juga ada dari hasil perhutanan. Yang menjadi salah satu contoh di sini ada di komoditas perkebunan. Saya ambil contoh satu, yaitu kelapa sawit. Nah, di sini jenis barangnya apa saja? Ada mulai dari buahnya, lalu ada cangkangnya dan sebagainya, dengan proses dipetik, dicacah, direbus seperti itu Mbak Luki. Jadi sudah ada kriterianya, prosesnya dan jenis barangnya. Jadi detail banget ya Mbak ya, yang diatur di PMK itu, yang melalui proses apa dan bagaimana pengolahannya, berapa lama, kayak gitu juga ada ya Mbak ya? Kalau berapa lamanya itu tergantung dari prosesnya ya Mbak. Jadi melihat dari proses itu tadi ya sudah ada di PMK 64 di lampirannya. Oke, itu tadi subjeknya ya Mbak. Kalau mengenai objek ya, maaf. Kalau mengenai subjeknya, kan nggak semua petani itu pasti PKP nih Mbak. Apakah yang nggak PKP ini wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN-nya atau bagaimana? Di sini yang diatur untuk PPN-nya kan ya Mbak ya. Jadi di sini ditujukan untuk PKP yang melakukan penyerahan hasil pertanian tertentu. Oke, jadi buat teman-teman perlu diingat ya, kalau teman-teman belum PKP berarti belum wajib menerapkan PMK 64 atas penyerahan barang pertanian ini ya Mbak ya. Yang wajib itu pertama PKP ya Mbak. Oke, ya betul. Tapi sebelum kita beralih ke pertanyaan yang tadi, silahkan diicip dulu Mbak minumnya. Kita kan judulnya ngopi sambil ngobrol pajak, jadi santai Mbak. Iya Mbak. Gak usah tegang.
Lanjut ya, jadi yang tadi pertanyaannya mengenai mekanismenya PPN keluarannya dan PPN masukannya bagaimana yang sudah diatur di PMK tersebut, gitu. Oh iya, di sini kalau dia sudah dikukuhkan sebagai PKP ya Mbak Luki, pastinya wajib. Nah, di sini ada kata-kata wajib membuat faktur pajak. Nah, dalam faktur pajak keluarannya nanti di sini bisa dengan menggunakan yaitu dokumen yang disetarakan dengan faktur pajak seperti itu. Nah, untuk PPN keluarannya bagaimana? Nah, di peraturan sebelumnya juga sudah disebutkan ya Mbak ya, dengan menggunakan DPP nilai lain. Nah, karena di sini sudah menggunakan besaran tertentu, bukan lagi DPP nilai lain, perhitungannya tetap sama. Nah, tapi di sini perubahan tarifnya gitu. Jadi kalau kita lihat dari 1% dikali harga jual, nah untuk besaran tertentu di sini menjadi 1,1% dari harga jual seperti itu. Itu kalau menggunakan besaran tertentu tadi ya Mbak. Kode fakturnya? Di PR3 sudah dijelaskan untuk faktur pajaknya menggunakan kode 05 seperti itu. Oke, itu kode baru ya Mbak ya. Sebelumnya kan di faktur yang lama itu cuma 04 langsung ke 06 gitu ya? Iya, betul sekali. Okay. Sekarang ada tambahan baru 05 itu tadi ya Mbak. Itu tadi PR3 ya Mbak ya? Iya, PR3 itu juga baru ya? Itu baru. Jadi teman-teman itu ada peraturan baru bisa dibaca ya, atau mungkin nanti kita akan ada materi lagi di PR3, ditunggu aja. Oke. Iya. Lanjut Mbak, gimana tadi? Nah, itu untuk pajak keluarannya. Untuk pajak masukannya, nah di sini kalau di peraturan PMK 89 sebelumnya, di situ sudah dijelaskan untuk pajak masukannya apabila dia menggunakan DPP nilai lain, maka tidak bisa mengkreditkan pajak masukannya. Nah, di besaran tertentu di PMK 64 ini juga sama seperti itu Mbak Luki. Apabila menggunakan besaran tertentu, maka di sini pajak masukannya tidak bisa dikreditkan. Oke, jadi tetap sama ya Mbak, mekanisme pengkreditan pajak masukannya itu tidak dapat dikreditkan dari peraturan sebelumnya maupun yang sekarang. Iya, betul sekali. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan untuk mekanisme di PMK 64 ini tadi, itu PK-nya menggunakan tarif 1,1% ya Mbak, lalu pajak masukannya itu tidak dapat dikreditkan. Betul sekali. Terus saya juga pernah dengar nih Mbak, per 1 Januari 2025 akan ada kenaikan tarif juga? Iya, betul. Apakah mempengaruhi juga di itu PMK nanti juga ini? akan mempengaruhi Mbak Luki. Oke. Jadi akan mengikuti dari tarif PPN yang terbaru nantinya. Oke. Nah, penerbitan faktur pajaknya itu gimana Mbak? Tetap sama ya Mbak, di situ pasti setiap terjadinya transaksi harus membuat faktur pajak itu tadi. Kalau ada misal pembetulan kayak gitu, sebelum berlakunya PMK ini, apakah menggunakan peraturan lama ataukah mengikuti peraturan sekarang? Kalau kita membuat faktur pajak pembetulan, di situ pastinya akan menggunakan tarif yang lama Mbak Luki. Oke, Gitu. jadi mengikut lama. Seperti faktur pajak seperti biasanya gitu ya. Kalau kita melakukan pengganti, nah di situ kan tetap menggunakan tarif yang sebelumnya. Seperti itu. Di PMK ini sebenarnya ada ketentuan peralihan nggak sih Mbak? Biasanya kan di peraturan bawah sendiri itu ada ketentuan peralihan gitu. Iya, pasti ada ya Mbak ya. Nah, di sini ketentuan peralihannya, kalau tadi perbedaannya ada di tarif, sekarang ketentuan dari peralihan ini sendiri. Apabila sebelumnya menggunakan DPP nilai lain, sekarang berubah menjadi besaran tertentu, dan pada saat transaksi kita menggunakan besaran tertentu, di pertengahan tahun semisal kita ingin berganti nih menjadi harga jual, dari harga jual untuk dasar pengenaan pajaknya, maka di sini harus melakukan pemberitahuan Mbak. Gitu. Oke, pemberitahuan ke KPP terdaftar gitu ya Mbak ya? Betul. Melakukan pemberitahuan yang mana paling lambat di sini disampaikan pada saat pelaporan SPT masa PPN pertama. Nah, di sini ada kata-kata pertama atau awal ketika kita menggunakan besaran tertentu itu tadi. Oke, cuma itu aja ya Mbak ketentuan peralihannya? Ada lagi satu, di sini apabila dia sudah menggunakan besaran tertentu dan memilih untuk beralih menggunakan harga jual sebagai dasar pengenaan pajaknya, maka nanti untuk masa dan tahun pajak berikutnya dia tidak bisa berubah menjadi besaran tertentu lagi.
Seperti Oke, itu. jadi harus konsisten ya Mbak ya, nanti betul mengikuti sekali. dari awal kita memilih gitu. Oke, ada tambahan lagi Mbak Vita buat teman-teman yang masih bingung mengenai PMK turunan ini. Karena banyaknya PMK yang terbaru ya Mbak, ada 14 turunan juga, maka di sini pastinya kita juga harus banyak-banyak mencari informasi dan banyak belajar juga, banyak membaca peraturannya. Betul. Karena kalau kita langsung praktek tanpa mengetahui aturannya, pasti kita akan kesulitan seperti itu. Nah, itu tadi pesan dari Mbak Vita. Jangan lupa ya teman-teman, tambahan juga dari saya, kalau ada peraturan baru tetap ikutin terus ya. Jangan sampai ketinggalan, karena Indonesia ini menerapkan self-assessment system ya Mbak Vita. Betul Jadi sekali. kita, peran wajib pajak itu sangat apa ya, berperan penting gitu loh. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan peraturan perpajakan ini. Nah Mbak Vita, sebelum kita tutup, boleh dicipin lagi ya, dihabisin ya Terima Mbak. kasih. Oke teman-teman, itu tadi mengenai PMK nomor 64 tahun 2022 ya, mengenai PPN atas penyerahan barang pertanian tertentu. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Cipta Sarana Cendekia, dan jangan lupa follow akun Instagram kami di Cipta Sarana Cendekia, dan jangan lupa follow akun TikTok juga ya teman-teman, karena kita sudah merambah ke dunia TikTok juga untuk mengikuti peraturan perpajakan yang terbaru. Saya Lukitika Fitriani sebagai host dari Pijak kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pijak, ngopi sambil ngobrol pajak.